kuliah online lagi. Gue harus kasih tau Wahyu nih. HP gue geter nih. Catherine, apa nih? Halo. Wah, tau nggak? Akhir-akhir ini gue kemakan berita hoax gitu loh. Ih, bahaya banget tuh, Kit. Mending lu ikut gue ke webinar berpikir kritis. Oh, oke deh, gue ikut. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para hadirin dan teman-teman sekalian peserta webinar pada kali ini. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni selaku moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada kali ini. Webinar kali ini akan menghadirkan dua pemateri yang akan menjelaskan penerapan berpikir kritis dalam efektivitas kuliah online. Nah, pada webinar kali ini itu akan menjelaskan mengenai elemen berpikir kritis. Elemen berpikir kritis sendiri terdapat 8 elemen. Yang pertama itu tujuan, kedua simpulan awal, 3 asumsi, 4 pertanyaan, 5 informasi, 6 konsep, 7 sudut pandang, 8 implikasi dan konsekuensi, di mana tiap-tiap pemateri itu akan menjelaskan 4 elemen berpikir kritis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan layar dan waktunya kepada pemateri pertama, yaitu Hotdiman Brutu. Kepada Bapak Hotdiman Brutu, waktu dan layar saya persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hotdiman Brutu. Saya dari Universitas Pertamina. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara pertama seminar tentang penerapan critical thinking dalam efektivitas kuliah online. Baik, langsung saja. Para peserta atau teman-teman semua, tahu nggak pengertian dari berpikir kritis? Bagi yang tahu, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Jadi, secara umum berpikir kritis adalah konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Ada 8 elemen berpikir kritis. Yang pertama, tujuan. Sejalan dengan tujuan kita, keinginan, kebutuhan, dan nilai. Sejak awal Maret 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19. Kian hari kasus tersebut semakin meningkat. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan baru, yaitu PSBB untuk meminimalisir kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak 23 Maret 2020, institusi pendidikan ditutup dan dialihkan di rumah, karena dinilai sebagai salah satu sektor yang cepat menanggapi gelombang penyebaran virus corona. Institusi pendidikan membuat reaksi cepat karena dinilai potensial meningkatkan penyebaran di sekolah-sekolah dengan basis jumlah murid yang cukup banyak sangat berpengaruh terhadap proses penyebaran COVID-19. Selain sekolah-sekolah, universitas pun ditutup untuk sementara. Perkuliahan dialihkan ke rumah. Semuanya pun berlangsung dari rumah. Proses belajar mengajar akhirnya tersendat mengingat metode distribusi pengetahuan dirasa kurang optimal dan memadai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menerapkan kebijakan sistem baru, yaitu belajar dari rumah. Yang kedua, yaitu simpulan awal. Tahap simpulan awal berdasar segala info dan asumsi yang ada.
Menurut masyarakat, sistem perkuliahan daring atau online akan membuat slogan merdeka belajar semakin kelihatan karena mahasiswa punya waktu yang fleksibel dan lebih santai. Menurut pemerintah, sistem perkuliahan secara daring atau online akan terdapat beberapa kendala bagi masyarakat dalam pelaksanaannya, seperti kendala jaringan internet sehingga akan ada pemakluman bagi mereka. Yang ketiga yaitu asumsi. Apa saja yang kita anggap adalah benar. Menurut masyarakat, jika sistem perkuliahan online ditetapkan, maka akan memudahkan dalam perkuliahan. Namun mahasiswa akan lebih bebas dan merdeka saat perkuliahan yang berlangsung, yang dalam hal ini menerapkan prinsip semau saja. Menurut pemerintah, jika sistem perkuliahan ini ditetapkan, maka akan didapat beberapa serta kendala, khususnya pada jaringan internet, serta tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga menengah ke atas yang dapat menikmati proses perkuliahan secara daring ataupun online ini. Yang keempat yaitu pertanyaan. Pertanyaan terkait masalah yang harus dijawab, diselesaikan, dan diatasi. Pertanyaan yang pertama, apa itu perkuliahan secara daring atau online? Yang kedua, seberapa efektifkah perkuliahan secara daring atau online? Dan yang ketiga, siapa saja yang tidak bisa mengikuti perkuliahan secara daring atau online? Nah, itulah 4 elemen awal yang disampaikan oleh pemateri yang pertama. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu pemateri yang ditunggu-tunggu. Baiklah, kepada Dedi Setiawan, waktu dan layar dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Setiawan, saya dari Universitas Pertamina. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara kedua seminar tentang penerapan critical thinking dalam efektivitas kuliah online. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh partner saya. Yang keempat, informasi terdiri dari fakta, data, dan kejadian masa lalu. Sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses media internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan dari pihak akademik atau universitas. Akan tapi ada saja kerentanan dalam penerapan sistem perkuliahan darurat yang ada. Penetrasi jaringan internet yang belum merata ke semua daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, tingkat penetrasi internet di perdesaan rata-rata 51,91%. Di perkotaan pun rata-rata 78,8%. Hal ini menunjukkan kualitas jaringan yang rendah dan berdampak pada proses perkuliahan yang atau loading lambat. Efektivitas dan mutu perkuliahan menjadi rendah dan sukar untuk dipahami dengan cepat. Kepemilikan media pembelajaran jarak jauh juga masih sangat kurang. Tentunya media atau sarana menjadi penentu jika masih sangat kurang. Bahkan tidak ada akan tercapainya sistem daring. Perkuliahan online ini secara tidak langsung membuat banyak mahasiswa moralnya secara perlahan luntur. Hal tersebut dilakukan karena saat mengikuti proses belajar, mengajar, ada yang mengikuti dengan santai seperti makan, baringan, bahkan tertidur. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah konsep, teori, dan ide umum untuk menginterpretasi, mengklasifikasi, atau mengkelompokkan informasi. Kerentanan kuliah online yang menghadirkan berbagai potretan ketidakpuasan dan ketidakefektifan dari sistem daring selama pandemi COVID-19. Sudut pandang, fokus atau kecenderungan dalam sudut pandang tertentu. Sudut pandang menurut masyarakat.
Selama proses perkuliahan online atau daring berlangsung, semua dilakukan teknologi hingga menjadi penguasa yang menemani kehidupan masyarakat. Kehidupan kuliah diwarnai oleh dunia online. Kendala biaya untuk kuota internet serta jaringan yang kurang stabil membuat proses perkuliahan menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya. Sudut pandang menurut pemerintah. Selama proses perkuliahan online berlangsung, fenomena di lapangan mengonfirmasi bahwa adanya kendala yang tidak terelakkan. Kendala yang paling utama yaitu masalah koneksi internet yang kurang stabil, sehingga membuat perkuliahan menjadi kurang efektif. Selanjutnya adalah implikasi dan konsekuensi dampak dari pemikiran yang dibuat. Menurut masyarakat, akibat dari kendala jaringan dan kuota internet yang cukup mahal, maka akan menimbulkan keresahan bagi mahasiswa, khususnya pada perekonomian kelas menengah ke bawah. Jaringan internet yang kadang tidak stabil membuat mahasiswa sulit menangkap materi yang disampaikan. Menurut pemerintah akan kewalahan dalam menangani kendala yang akan didapat, serta hal-hal yang akan menghambat proses perkuliahan online ini. Konsekuensi, menurut masyarakat, mahasiswa yang terkendala akan jaringan membuat dirinya stres dalam mengikuti perkuliahan, serta mengganggu kondisi psikisnya. Hal ini akan mengakibatkan intensitas ketertarikan mengikuti perkuliahan sangat minim, bahkan jika menimbulkan kejenuhan dalam proses belajar. Menurut pemerintah, dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah pun turun tangan dengan memberikan bantuan seperti pendistribusian kuota belajar secara gratis bagi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan secara online atau daring. Dengan berakhirnya penjelasan dari pemateri kedua, lengkap sudah 8 elemen dari berpikir kritis. Sehingga webinar pada kali ini dianggap selesai. Saya, Sri Wahyuni, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri dan kepada hadirin yang telah hadir pada webinar kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, the last season, kalian harus hati-hati ya dalam menanggapi sebuah berita. Harus cari dulu kebenarannya agar kalian tidak mudah termakan hoax. Kalian bisa menerapkan kritis dalam menanggapi sebuah informasi agar kalian tidak mudah termakan oleh hoax. Kalian bisa menerapkan 8 elemen seperti pertanyaan, informasi, ataupun elemen-elemen lainnya untuk mengklarifikasi sebuah informasi. Kalian itu generasi muda, jangan mudah termakan hoax ya guys. Baik, di akhir video saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Bye-bye.